Sebenarnya awalnya nggak sengaja. Saya lagi syuting sebuah film yang lain 2018. Tiba-tiba saya dibawa ke tempat tersebut, wilayah Kopi Pangku ini, di wilayah Pantura itu. Terus saya cuma bilang gini, wah ini kehidupannya saya nggak pernah lihat seumur hidup gitu. One day kalau saya bikin film kayaknya saya mau setnya di sini. Tapi saya nggak punya cerita. Ini potret kehidupan yang coba diambil tapi membicarakan mengenai bagaimana seseorang yang tidak banyak punya pilihan itu pencapaian terbesar mereka adalah bertahan hidup. Begitu kita mulai pakai tangan, ternyata itu bukan sampah, itu belatung. Yang udah nempel di kaki-kakinya Penny. Jadi menggeliat-menggeliat. Makanya waktu itu buat pendalaman saya pinjem truk yang akan dipakai syuting, saya bawa pulang, saya bawa pulang. Antar anak sekolah. Halo, saya Reza Rahadian. Dan saya Fedi Nuril. Buat Sobat Grit semua, kami akan ngobrol-ngobrol bareng seputar film Pangku yang akan tayang Insya Allah 6 November 2025 di bioskop seluruh Indonesia. Let's start! Oke Kak, mungkin kita mulai dari Kak Reza dulu ya. Debutnya sebagai sutradara di film Pangku nih Kak. Gimana Kak? Kalau ditanya gimana ya pasti senang, bersyukur bahwa film ini akhirnya bisa segera dinikmati dan mudah-mudahan bisa diminati juga oleh publik gitu ya, oleh penonton dan pecinta film Indonesia. Itu sih. Oke, tapi kepo juga nih Kak, alasannya apa nih untuk terjun ke dunia di balik layar? Apakah lagi-lagi Reza terus atau apa nih alasannya utamanya? Enggak sih, Enggak ya? sebenarnya kalau itu enggak, faktornya lebih kepada ya saya ingin mencoba sesuatu yang baru, yang berbeda gitu aja. Oke, nah mungkin spill dikit nih, tipis-tipis Kak cerita tentang Pangku, sinopsisnya seperti apa? Oke, Pangku sebenarnya adalah sebuah cerita tentang perjuangan seorang perempuan melewati hari-harinya tanpa tahu persis sebenarnya apa yang akan dia hadapi gitu. Seorang ibu tunggal gitu ya, single mother, membesarkan anak dengan berbagai macam dinamikanya yang mudah-mudahan ini tuh mudah sekali relate ke perjuangan perempuan secara umum. Banyak yang kita dengar, wah kalau menjadi ibu rumah tangga aja tuh berarti sebenarnya nggak ngerjain apa-apa gitu atau bukan pekerjaan yang berat gitu. Sementara bagi saya selalu melihat bahkan menjadi ibu rumah tangga aja tuh sebuah pekerjaan yang sangat amat berat, apalagi ditambah harus bekerja juga, menghidupi keluarga, bertanggung jawab pada anak dan lain-lain. Itu kan bukan pekerjaan mudah. Nah, slice kehidupan itu ada di dalam Pangku gitu. Nah, itu yang coba ditampilkan dalam film ini. Kurang lebih begitu sih. Gitu ya. Aku mau lebih dalam tapi tunggu dulu ya Kak. Yes. Ya? Oke, Kak Fedi Nuril nih berperan sebagai siapa nih di film Pangku? Aku berperan sebagai Hadi. Hadi, karakternya seperti apa Kak? Hadi ini seorang supir truk distributor ikan. Dia potret laki-laki di daerah Indramayu yang dari kaum marginal, yang pekerja keras dan tidak memiliki banyak opsi, tapi dia mewakili orang-orang yang tidak ada waktu untuk komplain, yang penting bekerja untuk survive. Tapi dia ini juga kesepian. Kesepian. Oke, tapi itu menjadi tantangan sering nggak Kak untuk karakter tadi supir truk? Oh iya, karena saya tidak terbiasa satu untuk nyupir truk, makanya waktu itu buat pendalaman saya pinjem truk yang akan dipakai syuting, saya bawa pulang, saya bawa pulang. Antar anak sekolah. Nggak nyampe nganter anak Nggak ya? Karena ada kekhawatiran kalau nganter anak sekolah itu jalanannya juga nggak yang smooth gitu. Kalau mogok tengah jalan takutnya malah telat segala macam. Tapi ya saya usahain kemanapun saya mau pergi nggak lewat jalan tol. Saya mau ngerasain bener-bener susahnya lewat daerah macet, panas gitu. Tapi seru sih ngeliat ekspresi orang-orang di sebelah saya tuh, motor atau dalam mobil, yang ngeliat kayak 2 kali nengok gitu. Lihat sekali terus, hah kok ini kayak gitu. Terus dan tentu di lokasinya kita syuting juga sesuatu yang kita nggak terbiasa ya. Dia di pinggir laut, dia panas, dan ada satu adegan di mana yang menyenangkan tapi juga menantang. Jadi ceritanya adegan itu pasar ikan, dan
ceritanya sedang bersiap-siap angkat muatan ke dalam truk dan kita mau pergi nganterin ikannya. Nah itu kalau sore menjelang malam gotnya itu meluap karena air mulai pasang kan. Dan di situ ya segala macam kotoran ikut meluap gitu. Dan adegannya waktu itu kameramennya Pak Theo udah minta Fedi bisa nggak maju 2 langkah gitu. Saya lihat dulu, wah ini udah pasang nih. 2 langkah keinjek ini air meluapnya. Akhirnya saya akalin dengan badan saya maju dikit gitu. Tapi kayaknya di monitor dilihatnya nggak enak. Kayaknya saya beneran perlu kamu maju 2 langkah. Baiklah. Dalam hati saya bilang, ini demi kamu Reza. Ceplok, ceplok. Dan mungkin Reza nggak notice karena di kamera yang kelihatan hanya cover gitu kan. Dan 2 pemain lain, Devano sama Muhammad Khan tuh juga harus ngikutin itu gitu. Supaya lebih ketangkap sama kamera. Mereka juga lihat dulu dan ya udah ceplok-ceplok. Adegannya selesai, kita langsung minta air buat basuh airnya, kaki kita itu kan. Setelah udah disiram tuh, kok ada beberapa hal yang nggak luruh-luruh gitu. Ini kok susah banget ya. Begitu kita mulai pakai tangan, ternyata itu bukan sampah, itu belatung. Yang udah nempel di kaki-kakinya Fedi. Dan dia menggeliat kayak. Terus aku bilang ke lain, guys ini belatung loh, bukan sampah. Terus akhirnya baru tuh Reza kucuk-kucuk, hah emang apa sih? Tadi tuh kita nginjek got ya. Ya Allah gitu kan segala macam nggak kelihatan soalnya di monitor. Tapi ya demi perfilman Indonesia. Kualitas ya kak ya, profesional Ya gitulah. Oke. Nah ini kalau benar syutingnya tadi di Pantura ya kak ya? Iya, jadi tepatnya daerah Eretan Kulon. Jadi ada sebuah tempat wilayah di Eretan Kulon ini masuknya dalam wilayah Indramayu, pesisir. Wilayah pesisir tentu kita akan bersinggungan dengan pasar ikan yang sangat besar gitu ya, kemudian geladak kapal gitu, jadi kapal-kapal parkir gitu, kemudian perumahannya juga di situ. Jadi wilayahnya itu memang sebenarnya cerita ini berkutat di dalam wilayah yang sama. Jadi setnya tuh nggak saling terlalu berjauhan gitu. Ada di dalam wilayah yang sama sehingga saya juga mengkonstruksikan kehidupan masyarakat di situ tuh nggak terlalu ngarang-ngarang gitu. Kayak oh ini ngambilnya di mana secara geografis jadinya lompat-lompat ke sana kemari gitu. Saya juga nggak berani gitu, terlalu resiko. Akhirnya kita udah kita ambil potret ini dan kita jalankan kehidupannya di geografis itu gitu. Oke. Nah yang penasaran juga nih kak, kenapa mengambil tema itu dan pasti tadi kan riset ya kak Reza juga dan memilih untuk ya tadi inspirasinya mungkin mengambil tema itu dan cerita di situ gitu kan kayak nggak mudah gitu kak. Iya, kalau secara set tadi aja Fedi udah jelasin ya betapa sangat challenging set-setnya dan itu juga yang saya rasakan. Tapi sebagai orang yang turut ikut membuat film ini, kami bersama-sama tuh selalu berpikir kira-kira apa yang menarik untuk dipotray ke dalam sebuah film. Saya cenderung, ini kan balik ke selera masing-masing ya, tapi saya tuh sangat suka memotret sesuatu yang barangkali tidak terlampau sering dibicarakan dalam sinema kita gitu. Mereka yang ada di wilayah-wilayah yang pinggir tapi dengan konteks intelektualitas yang ada pada kadar mereka. Jadi kita nggak kemudian mengkosmetikkan kehidupan itu, tidak juga kemudian membuat sesuatu menjadi lebih dramatis dari apa yang sebenarnya sudah cukup dramatik gitu. Dan wilayah itu saya rasa sangat mewakili. Sebenarnya awalnya nggak sengaja, saya lagi syuting sebuah film yang lain 2018, tiba-tiba saya dibawa ke tempat tersebut, wilayah Kopi Pangku ini di wilayah Pantura itu. Terus saya cuma bilang gini, wah ini kehidupannya saya nggak pernah lihat seumur hidup gitu. One day kalau saya bikin film kayaknya saya mau setnya di sini, tapi saya nggak punya cerita. Belum ada tuh waktu itu ceritanya apa. Pokoknya setnya harus di sini. Habis itu dengan berjalannya waktu akhirnya ketemu cerita yang menurut saya tepat. Akhirnya kami buat semuanya di wilayah itu. Base-nya tuh semua karakter-karakter yang muncul kayak Fedi gitu. Ya memang ada profesi itu di sana. Mereka yang distributing ikan kemana-mana, baik ke toko-toko kecil, ke pasar-pasar yang lebih kecil. Itu profesinya semuanya saya ambil dari apa yang ada di ruang lingkup itu gitu. Itu ya pasti ada wanita pangku itu ya kak Ya. ya? Ada mereka-mereka yang bekerja sebagai pramusaji di sebuah kedai sederhana. Ada yang karaoke, ada yang menemani minum kopi, duduk di pangkuan seseorang gitu. Dan mungkin sebagian tentu yang datang tidak jarang juga adalah supir-supir yang
mungkin sedang beristirahat sejenak dan lain-lain untuk melanjutkan perjalanan yang rata-rata kan mungkin juga jauh dan lain-lain gitu sih. Ini potret kehidupan yang coba diambil tapi membicarakan mengenai bagaimana seseorang yang tidak banyak punya pilihan itu pencapaian terbesar mereka adalah bertahan hidup. Ini kumpulan orang-orang, tadi saya suka banget, Fedi itu kerap membicarakan tentang ini. Ini tuh orang-orang yang kesepian, orang-orang yang tidak memiliki pilihan yang begitu banyak dalam hidupnya. Tapi mereka juga nggak mendefinisikan hidup mereka sebagai orang yang paling susah di dunia ini gitu. Jadi mereka menjalani kehidupan mereka tuh nggak ada waktu untuk mengeluh gitu. Ya udah dijalanin aja gitu. Ya itu dilihat dengan kondisi sekarang. Hari ini betul gitu. Ternyata ya, settingnya sih filmnya tahun 98. Pekerjaan lagi sulit, krisis ekonomi. Mungkin in terms of the crisis, situasi kita hari ini beda. Tapi sulit mencari pekerjaan kayaknya situasi yang masih relate sampai hari ini gitu kan. Banyak orang yang masih kesulitan cari pekerjaan dan lain-lain gitu. Aduh, mati gue. Ayo lu. Aduh, bantuin dong kan. Ayo lu. Tapi saya udah bilang ke Reza sih, selamat ya buat film keduanya nanti. Iya, Fedi udah ngomong gitu. Itu dari mulai syuting loh. Kalau ngelihat kayak gini sih menurut gue, ya good luck deh Res buat film kedua lo. Saya yang kaget waktu di sutradara Reza adalah tidak kelihatan seperti pertama kali menyutradarai feature film ya. Menurut kalian Reza mirip sutradara siapa nih kayaknya? Aku bilang A, yang ini bilang B, ya juga bener. Ini gabungan ini sama ini nih. Gitu. Saya merasa bahwa dengan pengalaman sebagai aktor, setidaknya itu sebenarnya justru menjadi privilege tersendiri. Artinya sesama aktor kami berdua tahulah kira-kira mana yang paling nyaman atau direction seperti apa yang cukup nyaman dan clear. Oke, teman-teman semua, film Pangku yang mudah-mudahan bisa menjadi sebuah karya yang menjadi surat cinta untuk para ibu, para perempuan di luar sana dan anak-anaknya yang sedang memperjuangkan sesuatu. Akan tayang tanggal berapa, Fet? 6 November 2025 di seluruh bioskop Indonesia. Yes. Sampai ketemu. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grid.